Halo Sobat CS, ketemu lagi nih. Kalau kemarin kita udah bahas tentang peristiwa yang membuat Soeharto mundur part 1, sekarang kita lanjutin part 2-nya ya, yaitu mulai dari tanggal 12 Mei 1998. Langsung aja cek this out. 12 Mei 1998, peluncuran novel Saman. Pada hari itu, Teater Utan Kayu atau TUK akan mengadakan peluncuran novel Saman karya Ayu Utami. Novel itu sedang ramai dibicarakan karena selain menang sayembara Dewan Kesenian Jakarta, juga dianggap mendobrak segala tabu, seks, agama, dan politik, seperti membawakan suara zaman yang muak dengan rezim Orde Baru. Siang itu terdengar kabar, mahasiswa Trisakti mati ditembak seusai demo damai. Malamnya, peluncuran Saman tetap diadakan dengan menghilangkan acara hiburan sebagai tanda bela sungkawa. Esoknya, Jakarta telah rusuh. Suatu pembukaan pameran yang direncanakan di TUK tidak dihadiri undangan. Kendaraan umum tidak beroperasi, jalan tidak aman. 10 hari kemudian, tanggal 21 Mei, Soeharto mengundurkan diri. Setelah itu, dunia sastra dilanda euforia kebebasan selama sekitar 5 atau 7 tahun. Karya penulis perempuan, kisah tentang LGBT, pemikiran kiri, kritik terhadap pemerintah, dan lain-lain memenuhi pasar buku. 13 Mei 1998, penembakan Trisakti. Tanggal 12 Mei 1998, para mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta melakukan aksi damai menuju gedung DPR MPR. Mereka memulai rally dari depan kampus Trisakti di Slipi sambil membagi-bagikan bunga. Tapi aparat menghadapi aksi damai mahasiswa dengan tembakan. 4 mahasiswa gugur. Mereka adalah Elang Mulia, Hendrawansi, Heri Hertanto, dan Hafidin Royan. Sunarmi, ibu dari Hafidin Royan, meratap di jenazah putranya. "Kenapa kau ditembak? Kalau dia nakal kan cukup dipukul saja. Kenapa ditembak?" Orang yang berada di ruangan itu tercekat dalam kesedihan. Dari arah belakang terdengar seorang merapalkan kata, "Kita harus menang, kita harus menang." 13 Mei 1998, pemakaman dan kerusuhan. Tanggal 13 Mei 1998, dilakukan pemakaman para mahasiswa yang kemudian dinobatkan sebagai pahlawan reformasi. Gugurnya para martir reformasi itu membuat rakyat tersentak dan marah. Indonesia pun bergabung. Televisi, radio, surat kabar, dan majalah dipenuhi berita duka dan tangisan dari berbagai pelosok negeri. Siang itu, kerusuhan mulai meruyak di sebagian kota Jakarta. 15 Mei 1998, penjarahan. Rakyat miskin yang kehilangan harapan bagaikan daun kering yang mudah tersulut api provokasi dan kemarahan. Setelah pemakaman 4 pahlawan reformasi, kerusuhan mulai terjadi di daerah Grogol dan meruyak ke seluruh Jakarta. Dari tanggal 13 sampai 15 Mei, terjadi penjarahan dan huru-hara yang meluas ke Bogor, Tangerang, bahkan ke Solo dan seantero Nusantara. Korban pun berjatuhan. Jumlah korban yang tewas di wilayah DKI 200 orang, belum termasuk 20 korban yang loncat dari gedung. Sementara di Tangerang, 100 orang terpanggang dan jasad para korban sebagian besar dalam keadaan hangus. Belum pernah Jakarta lumpuh seperti ini. Kengerian mencekam, kendaraan umum tidak beroperasi. Jalanan dipenuhi warga yang berusaha pulang dengan berbagai cara. Para wanita menjinjing sepatu hak tinggi dan berjalan telanjang kaki menyusuri jalanan yang dipasangi rintangan. 16 Mei 1998, perkosaan. Ita Marta Dinata adalah anggota tim relawan untuk kemanusiaan yang dibunuh secara misterius. Pembunuhan ini terjadi hanya berselang 3 hari setelah tim relawan mengadakan konferensi pers yang menjelaskan bahwa banyak anggota tim yang menerima ancaman pembunuhan bila tidak menghentikan bantuan mereka terhadap investigasi internasional tentang perkosaan dan pembakaran sejumlah perempuan Tionghoa dalam kerusuhan Mei 98. Sedianya Ita yang berusia 20 tahun bersama ibunya dan 4 orang korban akan berangkat ke Amerika untuk memberikan testimoni kepada Kongres Amerika tentang tragedi tersebut. Pihak berwajib mengumumkan bahwa peristiwa ini hanya pembunuhan biasa,
Tetapi tim relawan berpendapat peristiwa ini dimaksudkan sebagai ancaman kepada mereka yang terlibat di dalam aktivitas kemanusiaan untuk menghentikan kegiatan mereka. 17 Mei 1998, pembakaran dan penjarahan. Penjarahan terus berlangsung selama 13-15 Mei. Kerusuhan ini telah mengakibatkan kerugian fisik di Jakarta sebesar 2,5 triliun. Menurut Gubernur Sutioso dalam Kompas 18 Mei, kerugian terjadi akibat kerusakan 13 pasar, 2.479 ruko, 40 mal, 1.600 toko, 45 bengkel, 11 polsek, 380 kantor swasta, 65 kantor bank, 24 restoran, 12 hotel, 9 pom bensin, 8 bis kota, 1.119 mobil, 1.026 rumah penduduk, dan gereja. Sementara itu di Bandara Halim Perdana Kusuma dibanjiri pengungsi warga asing dan WNI yang bergabung dalam arus evakuasi dari Jakarta yang dilanda kerusuhan. Pada malam hari di kantung-kantung permukiman, suasana seperti yang digambarkan pada masa perjuangan 1945. Di setiap sudut jalan para lelaki bersis kamling, bergerombol dengan senjata di tangan. Mereka mempersenjatai diri dengan golok, samurai, sampai stick golf. Kewaspadaan yang tinggi terutama di daerah perumahan karena ada desas-desus akan terjadi penjarahan. 18 Mei 1998, mahasiswa bergerak ke DPR MPR. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta mulai bergerak menuju gedung DPR MPR di Senayan. Dari waktu ke waktu, mahasiswa terus berdatangan memenuhi gedung wakil rakyat, bahkan sampai naik ke atas atap gedung. Ribuan mahasiswa menginap dan bertahan di gedung tersebut dengan resiko apapun. Tuntutan mereka satu, Soeharto harus turun dari jabatan presiden. Gedung DPR MPR telah disita oleh rakyat. Suasana malam di gedung DPR MPR terasa mencekam. Walaupun banyak mahasiswa yang bertahan, terutama yang dari luar kota, suasananya tetap diliputi ketidakpastian. Mereka mengisi waktu dengan bermain gitar dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. 19 Mei 1998, tuntutan mahasiswa, Soeharto turun. Dukungan mulai membanjir dari elit politik, organisasi non-pemerintah, buruh dan rakyat. Kabinet Soeharto pun terbelah. Para menteri di bawah Ginanjar Kartasasmita mengundurkan diri dari kabinet. Bahkan Harmoko, ketua MPR dan loyalis Soeharto, dengan tegas mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Siaran pers disambut sorak-sorai massa. Akhir perjuangan panjang terasa semakin dekat. Akan tetapi, kegembiraan tersebut ternyata datang terlalu cepat. 4 jam kemudian, Panglima ABRI, Wiranto, mengadakan rapat kilat dengan Kepala Staf dan Kapolri serta para Panglima Komando Operasi di Markas Besar ABRI dan menyatakan pernyataan tersebut hanyalah pendapat individual meskipun disampaikan secara kolektif. Sesuai dengan konstitusi, pendapat tersebut tidak memiliki ketetapan hukum. 20 Mei 1998, sidang tahanan politik terakhir Soeharto. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melangsungkan sidang putusan terhadap 6 orang terkait penyelenggara Kongres Rakyat Indonesia. Ke-6 orang itu, seniman dan aktivis Ratna Sarumpait, serta putrinya Fatom Saulina, pengacara Alexio Surya Cahyatomo, aktivis Nandang Wirakusuma dan Jul Taher, serta wartawan Ging Ginanjar. Mereka ditangkap saat berlangsungnya Kongres Rakyat Indonesia yang bermaksud memilih secara simbolik presiden versi rakyat. Pada 10 Maret 1998, sehari sebelum Soeharto dipilih dan dilantik lagi sebagai presiden, ke-6 orang itu dinyatakan bersalah, namun dibebaskan pada hari itu juga, sehari sebelum Soeharto jatuh. Sebuah sandiwara persidangan yang panjang dan bertele-tele, namun harus tetap ditonton dengan sabar. Banyak yang menduga-duga persidangan ini diadakan tanggal 20 Mei, tentulah agar keputusan pengadilan tampak sebagai sebuah hadiah sehari sebelum jatuhnya Soeharto. Dan benar saja, mereka tetap divonis bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai masa tahanan selama 70 hari, dengan kata lain bebas. 21 Mei 1998, tumbangnya Orde Baru. Di hadapan para wartawan media seluruh dunia,
Soeharto mengumumkan mundur sebagai presiden. Wakilnya, B.J. Habibie, langsung dilantik menjadi Presiden RI yang ketiga. Akhir sebuah kediktatoran yang kejam dan congak berakhir secara dramatis. Di jalan-jalan dan di gedung DPR, rakyat meluapkan kegembiraan dengan berbagai ekspresi. Sebuah fase baru dimulai, perjalanan transisi sebuah bangsa menuju demokrasi. Untuk mencegah hal buruk yang pernah menimpa negeri ini berlanjut, maka disusunlah 6 tuntutan reformasi. Ya demikianlah detik-detik mencekam menjelang lengsernya Soeharto. Eits, jangan lupa, ini adalah part 2. Tonton juga part 1-nya ya, biar wawasan kamu semakin lengkap. Jika Sobat CS punya informasi menarik lainnya, tulis di komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan tentang informasi sejarah-sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!